warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sejarah semua, saya sedang berada di halaman Masjid Gede Kauman. Saya akan mengajak kalian semua untuk berjalan-jalan dan mencari tahu tentang sosok pahlawan nasional yang akan diulas dalam film Jalan Juang Ki Bagus Hadikusumo. Sobat Sejarah semuanya, kita sedang bersama Pak Afnan Hadikusumo. Selamat pagi Pak Afnan. Selamat pagi. Oke, jadi kita sedang menuju mana nih Pak? Ke rumah Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo. RW 12 Kauman, Yogyakarta. Di rumah ini kita berada di rumah Raden Hidayat. Raden Hidayat itu ketika kecil beliau sekolah di SR ya, sekolah rakyat Ongkoloro, kemudian juga ke pesantren-pesantren di Yogyakarta. Kemudian beliau naik haji itu maka berubah namanya karena hubungan baik dengan keraton, hubungan baik dengan Taman Hiswo, maka nama Raden Hidayat oleh keraton diganti menjadi Bagus Hadikusumo. Karena hubungannya baik dengan Taman Hiswo, maka ditambah dengan Ki Bagus Hadikusumo. Kalau dari sisi sejarah itu tidak terlalu banyak yang mengekspos dan catatannya tidak terlalu banyak dibanding yang lain, karena beliau itu tidak suka dipublikasikan. Kemudian yang kedua juga tidak suka untuk difoto, apalagi selfie itu nggak pernah. Dulu nggak ada selfie ya. Ini adalah keluarga Ki Lurah Hasim. Ki Bagus punya anak 13 gitu. 13, punya istri 3, tapi bukan berarti dirangkep itu, karena beliau modelnya punya istri, meninggal dunia gitu, istrinya, kemudian nikah lagi, meninggal dunia lagi, nikah lagi, yang ketiga. Ki Bagus itu orangnya sederhana ya. Beliau itu mempunyai prinsip hidup yuhud. Yuhud itu tidak meninggalkan keduniaan, tetapi mengatur ya kehidupan dunia dengan akhirat itu seimbang. Bahwa orang hidup di dunia itu tujuannya untuk akhirat, itu yuhud. Yang kedua yang bisa diteladani dari Ki Bagus itu adalah memegang prinsip istiqomah. Jadi kalau sudah memegang prinsip itu sulit untuk dirubah. Ki Bagus itu dengan keras menolak sekire, kemudian Ki Bagus menolak untuk minum wine ketika disuguhkan di Jepang dulu itu. Keluarga Haji Hasim Ismail itu orangnya sangat modern, punya tingkat melek literasi yang sangat tinggi itu ya, bahwa setiap kali ada peristiwa yang melibatkan dalam kehidupan keluarga, ada peristiwa kelahiran, kematian, pernikahan dari anggota keluarganya, beliau itu selalu menuliskan catatannya, termasuk salah satu diantaranya adalah catatan kelahiran Ki Bagus Hadikusumo yang pada masa kecilnya itu bernama Hidayat. Di sini tertulis tanggal lahirnya Ki Bagus nih. Tatkala zahiripun Hidayat ambarengi ing dinten Senin ya, Pahing kaping 11 bulan Rabiul Akhir tahun He itu ya. Tahun He atau 1308. Nah, ini kan rekaman atau memori kolektif yang memang disengaja oleh Haji Hasim Ismail, sengaja disiapkan agar nanti suatu saat ya ke depan itu bisa dimanfaatkan oleh generasi penerus.
ketika memasuki masa kemerdekaan, beliau adalah Ketua PB atau Pengurus Besar Muhammadiyah pada waktu itu. Beliau merepresentasikan kelompok muslim yang bisa dikategorikan modernis. Representasi Ki Bagus itu bisa kita temukan dalam keanggotaan Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, juga nanti namanya tercatat sebagai anggota tetap di Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Di dua forum inilah perdebatan tentang dasar negara itu sangat alot. Dari kelompok modernis ini mengambil cara lain untuk tidak secara formal menamakan negara Indonesia sebagai negara Islam, tapi negara yang berdasarkan prinsip-prinsip atau ajaran Islam. Ki Bagus ini tetap mempertahankan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Soekarno maupun Hatta mengutus salah seorang utusan anggota PPKI untuk melobi Ki Bagus supaya ini dicabut. Tapi Ki Bagus tetap bersikukuh bahwa ini tidak boleh dicabut. Nah, penjelasan dari Kasman, dan kebetulan Kasman ini adalah salah satu kader Muhammadiyah, ada hubungan ideologis juga ya, ideologis dan kultural, akhirnya luluh. Dan pada waktu karena Ki Bagus adalah representasi dari kepemimpinan Muhammadiyah, secara otomatis di sini inilah kontribusi Muhammadiyah dalam proses pembentukan dasar konstitusi negara pada waktu itu. Tahun 47-49 itu adalah masa-masa revolusi fisik, di mana pemerintah Hindia Belanda itu masih ingin menguasai Indonesia, gitu. Nah, oleh karena itu dengan kondisi yang seperti itu, dalam musyawarahnya dengan ulama-ulama yang ada di Jogja, beliau berusaha mendirikan Askar Perang Sabil. Nah, Askar Perang Sabil itu apa? Askar Perang Sabil itu pasukan untuk ikut berperang, membantu militer yang bergerak untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ki Bagus Hadikusumo itu dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu mengatakan bahwa nek saiki ora bisa merdeka, ya, tekan dino kiamat itu ora bakal iso merdeka. Ya. Ini dadi kowe saiki tetep kudu golek kemerdekaan. Nah itu ya. Ki Bagus itu kan backgroundnya adalah ulama dari organisasi Muhammadiyah. Ya. Nah oleh karena itu ideologi-ideologi yang dimunculkan itu ya berdasarkan ajaran Islam. Ayat-ayat Quran yang membangkitkan semangat jiwa nasionalisme, jiwa juang itu yang dipakai ini membina pasukan Askar Perang Sabil itu. Perjuangan kemerdekaan itu saat ini harus betul-betul diperjuangkan. Ya, itu secara radikal. Sebenarnya ajaran Islam itu perlu difahami, diyakini dan dilakukan secara radikal sebenarnya ya. Tapi untuk saat ini mengapa menjadi disalahkan ya? Sesuatu yang dianggap negatif ya.
non muslimnya gitu ya. Mungkin waktu itu Ki Bagus tidak melihat yang Indonesia Timurnya begitu. Ya tapi kenyataannya Ki Bagus mau mengalah kan. Sekeras-kerasnya dia, sekeras-kerasnya orang gitu ya. Pasti ketika ngelihat ada kenyataan lain yang oke, dan dia merasa harus peduli, ya mungkin kebesaran hatinya ada dalam penghapusan 7 kata itu. Ya kadang-kadang kan gini, Muhammadiyah itu kan kadang-kadang dianggap keras juga ya. Tapi untuk hal yang ini, ya mereka istilahnya sekeras-kerasnya maulah istilahnya membuka diri loh. Dan ya ini pesan moral yang bagus untuk zaman sekarang lah. Salah satu dinata ketika BPUK itu buntu untuk mencari kesepakatan. Nah, ini peran Ki Bagus. Cuma kalau kemudian ingin kita menyelesaikan problem yang besar, ya kita harus berpikir radikal untuk mencari sampai ke akar masalah, kan itu radikal. Ki Bagus mencairkan kebukuan itu. Nah, kalau enggak kan nggak selesai-selesai itu. Nggak selesai-selesai kemudian sampai kepada tersusunnya Undang-Undang Dasar 1945. Itu kan besar sekali perannya. Maka di dalam prosiding sidang BPUPK itu ada catatan redaktur. Ini catatan panitia. Ini adalah kedua kalinya Ki Bagus Hadikusumo menolak anak kalimat. Oh, yang 7 kata itu? Iya, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu. Kalau dipaksakan, saya harap jangan sampai ada yang menyesal. Dan saya tidak mufakat dengan preambul yang berbunyi berdasar ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kalau sidang mufakat saya terima. Saya mengatakan itu dengan terus terang saja, tetapi saya mengatakan bahwa saya tidak mufakat. Ini adalah penolakan ketiga kalinya dari Ki Bagus Hadikusumo terhadap 7 kata yang terdapat rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Menolaknya itu karena memang nggak mungkin dipaksakan berdasar Islam gitu loh. Mengapa? Karena tidak semua anggota menerima, kan deadlock jadinya. Yeah. Maka dia sampai pada kesimpulan ya kalau begitu nggak usah pakai. Maka kalau kemudian kita tidak setuju pada agama, nggak usah bicara-bicara agama. Jadi ini dialektika Ki Bagus setelah menghadapi situasi. Itulah yang saya katakan. Lalu dia masuk ke dalam pendekatan substantif itu. Inti Pancasila ya tauhid. Nah, disitulah diterima oleh banyak pihak dan kemudian sampailah kita kepada kesepakatan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Sehingga kontribusi Ki Bagus begitu besar dalam menemukan format tentang bagaimana landasan Indonesia merdeka itu yang kemudian menjadi konten dari Bhinneka Tunggal Ika itu. Sehingga dengan alasan itu saya tertarik untuk kemudian terlibat menyusun argumen pengusulan Ki Bagus sebagai pahlawan nasional. Enggak, kalau Bapak itu kan orang sederhana. Berbeda dengan sarannya tanggal 30 September 45 agar Islam menjadi dasar negara, ini Ki Bagus. Dalam sidang kedua ini Ki Bagus beserta Kiai Sanusi sampai 4 kali mengusulkan agar anak kalimat itu dihapus saja dengan 7 kata itu. Nah, ada 2 alasan yang beliau ajukan. Pertama, akan lebih tegas, yaitu jika tidak disetujui negara beragama, negara harus netral terhadap agama. Kedua, beliau khawatir akan terjadi perpecahan dalam masyarakat jika ada 2 macam hukum berbeda. Kan di dalam 7 kata itu kan ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya.
Nah, yang tidak Islam bagaimana? Nah, berarti kan pakai hukum yang lain. Nah, sementara yang Islam pakai ini. Nah, terus kan ini kan mendesak ya, harus ada keputusan kan, makanya bentuklah panitia kecil. Kesepakatan karena di situ ada wakil dari ulama Islam, ada nasionalis dan ada yang non-Muslim. Pengusulan gelar Ki Bagus Hadikusumo dan juga dengan dua tokoh Muhammadiyah yang lain, yaitu Kasman Singodimedjo dan juga Kahar Muzakir, yang sudah berbuat banyak terhadap Indonesia dan terhadap Muhammadiyah. Saya yakin kalaupun misalnya ditanya secara pribadi misalnya Ki Bagus, ya saya kira juga tidak maulah digelar-gelari seperti itu, gitu kan. Tapi kan tentu ini tanggung jawab kita yang masih hidup. Setuju tidak setuju, Ki Bagus itu gaya politik yang mainstream di Muhammadiyah. Dia orangnya petarung, punya prinsip, gitu kan. Tapi tetap wasatiyahnya itu terlihat, gitu kan. Wasatiyah itu bukan kemudian konteks mengalah ya, terutama yang saya konteks misalnya Piagam Jakarta berubah menjadi hanya ketuhanan yang Maha Esa. Itu di situ terlihat bagaimana sosok Ki Bagus Hadikusumo ya, yang ternyata lebih mementingkan bangsa ini daripada sekedar Piagam Jakarta itu. Hai Sobat Sejarah, kita sedang bersama Bapak Gunawan Budianto. Beliau adalah salah satu cucu Ki Bagus Hadikusumo. Oke, kita ngobrol ya. Assalamualaikum Pak Gun. Waalaikumsalam Mbak. Panitia pengajuan gelar pahlawan nasional Ki Bagus Hadikusumo itu berdasarkan kepada surat perintah pimpinan pusat Muhammadiyah. Memang sebelum tahun 2013 Muhammadiyah belum secara resmi itu mencoba mengajukan gelar pahlawan. Panitia pengajuan gelar pahlawan nasional Ki Bagus Hadikusumo itu berdasarkan kepada surat perintah pimpinan pusat Muhammadiyah. Pada tahun 2014 itu berbarengan juga dengan upaya dari Universitas Islam Indonesia untuk mengajukan 3 tokoh pergerakan awal ya, pergerakan Islam, yaitu pertama adalah Ki Bagus Hadikusumo, yang kedua adalah Kasman Singodimedjo, dan yang ketiga adalah Kahar Muzakir. Sebetulnya tidak terlalu lama, kira-kira ya 2 tahun lah proses. Akhirnya turunlah SK Presiden Jokowi untuk pemberian gelar pahlawan nasional. Sangat naif ketika sekarang ada orang-orang yang bikin tudingan bahwa ketika tokoh-tokoh Islam itu dulu memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, dianggap itu pikiran radikal, pikiran ekstrim. Ini kesalahan dan kesesatan berpikir. Ki Bagus dan para tokoh Islam itu, biarpun sering disebut tokoh Islam, itu sebenarnya nasionalis tulen. Sehingga Islam dan nasionalisme itu tidak merupakan sesuatu yang bertentangan, apalagi sampai dipertentangkan. Nah, dalam konteks umat Islam, hilangnya 7 kata itu juga merupakan bentuk dari pengorbanan demi masa depan Indonesia yang mayoritas di dalamnya Muslim, di samping semuanya beragama. Apa sih pengorbanannya? Ketika umat Islam mayoritas tidak memaksakan kehendak, yang sebenarnya kan bisa menang kalah gitu kan, tetapi umat Islam tidak, menunjukkan jiwa besar dan toleransi umat Islam untuk Indonesia.
Nah, dalam konteks itu betul apa yang disampaikan oleh Menteri Agama Alam Syah Ratu Perwira Negara yang mengatakan bahwa Piagam Jakarta merupakan hadiah terbesar umat Islam untuk Indonesia. Bung Karno mengatakan bahwa biarpun dia memperjuangkan 5 sila itu, yang mungkin bagi orang lain dianggap itu sekuler gitu ya, karena tidak dibungkus oleh dalil-dalil agama, dia mengatakan di dalam saya punya jiwa itu ada Islam. Nah, merespon itu Ki Bagus juga membuat pernyataan yang sama bagusnya. Saya orang Islam, tetapi saya Indonesia tulen yang ingin melihat dan punya harapan bahwa Indonesia yang akan kita merdekakan itu menjadi Indonesia Raya yang jaya dan maju. Pecinta sejarah, inilah kisah singkat kehidupan Ki Bagus Hadikusumo, seorang tokoh Muhammadiyah dan juga tokoh pemersatu bangsa. Kita belajar bahwa tidak selayaknya Islam dipertentangkan dengan nasionalisme. Ki Bagus adalah Muslim 100%, Indonesia tulen 100%. Semoga inspirasi dari Ki Bagus menginspirasi kita untuk terus bergandengan tangan mewujudkan Indonesia yang berkemajuan. Sang surya telah bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agama